Salam animasi Indonesia. Pernah nggak sih kalian nonton film Kung Fu Panda di mana backgroundnya itu ada hutan, ada istana, ada tata kota yang bernuansa oriental? Sebetulnya background dalam sebuah film animasi itu kelihatannya nggak penting, tapi dia akan sangat menunjang dalam sebuah karya animasi. Saya Mas B dari Camps, kita akan membahas lebih jauh mengenai background design dalam animasi bersama Mas B di Telios TV. Dalam membuat background animasi, kita memerlukan satu ilmu, namanya menggambar perspektif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai satu titik mata dan dua titik mata hilang. Untuk menggambar animasi, kita memerlukan beberapa peralatan. Ada beberapa peralatan yang sudah jarang digunakan, namanya cell animation. Jadi animasi pakai sel, bentuknya kayak kertas mika, di mana bagian depan kita gambar outline-nya, bagian belakang untuk mewarna. Lalu ada yang namanya time sheet. Sebenarnya udah nyaris nggak dipakai lagi. Padahal time sheet atau dot sheet ini amat sangat penting dalam membuat animasi. Minimal kita bisa menghitung jumlah key, jumlah in between, lip sync atau audio dan lain-lain. Kemudian pengertian yang sama digunakan juga dalam membuat animasi 2D menggunakan software seperti CTP atau Cartoon Television Program, ada Retas, Animaster, dan Toon Boom. Lalu kita juga memerlukan alat yang namanya pack bar, kemudian kertas berlubang dengan standar internasional, biasanya dilubangin pakai mesin punch hole, di mana lubangnya ada 3 agar gambarnya register. Yang terakhir, kalau kita mau menggambar dan menjiplak, kita memerlukan namanya light box. Gunanya selain untuk menjiplak, untuk menggambar key, menggambar clear up, dan in between. Pertama, kita akan membuat gambar background dengan perspektif satu titik mata hilang. Buat garis sekitar kira-kira tingginya 161 sampai 170 cm. Kemudian tarik semua garis menuju ke satu titik pusat atau titik mata kita. Lalu kalau sudah selesai, jiplak menggunakan light box dan kemudian rapikan garisnya. Kemudian kita scan dengan resolusi sekitar 150 dpi. Pengertiannya 72 dpi ini biasanya dipakai untuk film dalam satuan RGB, sedangkan 300 dpi biasanya dipakai untuk cetak dalam CMYK. Jadi jangan kebalik ya, kalau kita membuat animasi hanya perlu menggunakan resolusi 72 dalam RGB. Lalu kita akan menggambar di Photoshop. Pakailah ukuran PAL D1 atau DV, ganti resolusinya menjadi 150, sehingga ukuran kertasnya sekarang menjadi 1500 x 1200 piksel. Setelah selesai, kita mulai dengan pewarnaan. Pertama, kita warnai dengan blok warna dulu semua. Kalau bloknya udah selesai, baru kita merubah warna outline garisnya menjadi warna sesuai dengan warna bloknya. Lalu, pewarnaan berikutnya kita membuat warna shadow dan highlight dengan menambah dan mengurangi brightness dan kontras. Untuk membuat dua titik mata hilang, pertama yang harus diingat, jangan membuat dua titik dalam kertas, karena nanti garisnya akan aneh dan sangat distorsi. Jadi buatlah dua titik di luar kertas. Dengan perpanjangan garis bantu, kita tarik semua garis menuju ke dua titik tersebut. Lakukan hal yang sama seperti pada satu titik mata, dengan cara scan, pewarnaan blok, pewarnaan outline garis, dan diberi shadow dan highlight. Kemudian kita lihat contoh. Di sini ada background gambar Monas dengan outline garis yang sama tapi dua pewarnaan yang berbeda. Jadi ada suasana pagi dan suasana sore. Lalu ada satu contoh lagi background rumah Betawi dengan 3 pewarnaan. Jadi gambarnya sama, outline-nya sama. Yang pertama pewarnaan untuk suasana pagi, kemudian suasana senja atau sore, dan yang terakhir suasana malam. Oke, kali ini kita kedatangan timnya Didi Tikus dari Pixel Effect. Di sebelah saya ada Mbak Sylvie sebagai kompositor, kemudian Mas Chandra Endro Putro selaku produser dan kreator Didi Tikus. Oke, Mbak Sylvie tugasnya nih, kompositor tuh ngapain aja sih? Tugas saya itu menggabungkan animasi dengan live shoot-nya. Terus ngapain? Jadi saya mesti recolor hasil dari animasi, yaitu adalah hasil render, biar warnanya match dengan hasil syuting.
Lalu saya juga mesti menyamakan gerakan kamera seperti tracking kamera, baik masking, misalnya bagian ada Didi masuk ke belakang barang, jadi saya mesti masking live shootnya seperti itu. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya sih ada, Apa tapi misalnya? ya misalnya menyamakan kamera itu, misalnya kameranya suka ada yang shaking seperti terkena angin, jadi saya mesti tracking lagi. Oke. Dan Kalau foreground ini yang biasanya sulit tuh apa aja? biasanya gitu ya? iya biasanya sulit, misalnya mesti ada foreground lalu kameranya gerak, jadi saya mesti meroto itu adalah masking dengan per frame gitu. Jadi Karena didinya di belakangnya benda itu. jadi saya mesti memotong per frame. Oke, jadi sebenarnya kalau dalam prosesnya sendiri nih Mas, itu syuting dulu apa animasi dulu sebetulnya? Ya harus syuting dulu kan. Contoh kalau dia tadi kan dia nggak akan bisa bikin rotonya kalau barang syutingnya nggak ada. Jadi syuting dulu. Syuting itu gunanya selain untuk kebutuhan memang syutingnya gitu juga adalah patokan-patokan kepada tim baik animator maupun kompositor apa saja yang sebenarnya yang terjadi di gambar itu, karena kan nggak ada gambarnya di tikusnya, kan nggak ada waktu syutingnya. Nah supaya animatornya bisa tahu, kita bikin syutingnya dulu dan ada syuting namanya syuting guiding. Syuting guiding itu artinya guide blockingnya didinya seperti apa, actionnya seperti apa. Nah hasil itu nanti diedit dengan timing persis kayak kita ngedit normal, seolah-olah di tikusnya ada, tapi di tikusnya itu dengan guidingnya. Ini juga berguna buat editor atau ngedit. Kalau dulu orang syuting penggabungannya dia syuting aja background nggak ada apa-apanya, editor juga nggak bisa ngebayangin itu sebenarnya kejadiannya apa. Dengan guiding itu dia bisa dapat bayangan, oh di dia apa terus. Nah begitu, jadi habis itu akan diterima oleh tim animator. Tim animator akan mengerjakan berdasarkan hasil editing scene atau shot-shot yang ada guidingnya itu. Gitu. Nanti setelah itu animasinya udah jadi, di render baru masuk ke Silvi untuk menggabungkan hasil render animasi dengan syutingnya. Gitu Mas. Oke. Cuman minimal yang dimaksud animasi duluan mungkin lebih menganimasikan didinya kan udah disiapin baru. Enggak. Atau sama aja? Enggak, jadi yang namanya animasi kan menggerakkan ya. Gerakan itu baru bisa dibuat setelah animator tahu syuting adegan didinya seperti apa. Nah adegan didi seperti apa itu kan didapat dari syuting, dari hasil editing gitu. Kalau yang dimaksud dikerjakan dulu itu ya modelnya, ada model didi. Ya modelingnya ya. Modeling harus sudah ada gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan nih Mas. Ada pertanyaan dari teman-teman yang masuk lewat Twitter animart_camps dan Facebook grup Animart. Pertanyaan pertama nih, kenapa dalam film Didi Tikus kalau Didi lagi sendiri dalam kamera yang medium atau close up backgroundnya ngeblur banget, sedangkan dalam film Stuart Little backgroundnya kok tidak blur ya? Mas ini pengen jawab ya? Itu harusnya sih saya tadinya pengennya bandinginnya sama film Batman gitu. Cuma dia Stuart Little ya udahlah. Enggak, itu sih sebenarnya pilihan sinematografi saja gitu ya. Kita di Didi Tikus kita berpikir bahwa Didi ini adalah dunia Didi. Artinya Didi, kalau kita syuting dunia manusia, begitu dia close up itu pasti ngeblur karena persoalan depth of field-nya. Jadi perbedaan titik fokusnya yang terlalu dekat ya kalau close up. Nah, berarti kalau kita masuk ke dunia Didi kita anggap adalah manusia yang ukurannya segini kan, dunia segini. Jadi begitu dia close up segitu ya tentu belakangnya akan ngeblur juga. Nah, memang sebelum kita membuat ini kita juga sempat studi di beberapa film yang menggunakan karakter kecil gitu ya. Salah satunya Stuart Little. Mereka memang tidak depth of field-nya melebar, jadi begitu syuting close up di tikus background-nya ya nggak ngeblur. Tapi aku pikir itu pilihannya dia ya. Pilihan kita adalah seperti ini gitu loh. Jadi punya ciri khas gitu. Bisa dibilang begitu ya gitu loh. Tapi ini supaya konsep yang harus kita pakai supaya kita berasa membuat sesuatu gitu. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya nih, sehubungan dengan ukuran manusia tadi. Apakah Didi itu manusia yang dikutuk jadi tikus? Atau dia benar-benar tikus?
karena bentuk tubuhnya kok manusia banget sih. Itu sebenarnya pertanyaan yang sering diajukan oleh semua orang yang sebenarnya merujuk kepada bagaimana sih asal muasalnya dia akan terjadi menjadi seperti itu. Jadi tikus itu sebenarnya ya tikus, asli tikus. Tikus. Kenapa dia menjadi bisa berbicara dan lain-lain? Dia mengalami satu hal, dan itu jawaban itu sebenarnya kita sudah buat skenario-nya untuk layar lebarnya. Jadi di layar lebarnya itu akan ada bicara prequelnya gitu loh, prequel mengenai petualangan diri kenapa dia begitu. Gitu. Jadi tunggu aja filmnya. Asik. Jadi promo nih. Gitu. Pertanyaan yang kedua, apakah dia itu manusia yang dikutuk jadi tikus atau dia itu benar-benar tikus? Karena bentuk tubuhnya kok manusia banget sih? Gitu. Jadi sebenarnya pertanyaan ini Tanyain aja sendiri sama tikusnya. Ya. jadi gini, pertanyaan itu sering sekali diajukan ke saya. Sebenarnya kenapa sih Didi tikus bisa bicara, atau sebenarnya itu asal muasal Didi tikus gimana sih? Apakah itu tikus jadi-jadian atau apa? Saya Tikus kutukan. gitu. Jawabannya adalah itu sebenarnya ya Didi itu tikus beneran. Hanya dia mengalami satu hal sehingga membuat dia bisa bicara seperti itu, berbaju seperti itu. Nah, satu halnya itu akhirnya kita bikin ceritanya jadi skenario, dan itu sebuah prequel yang akan kita jadikan film layar lebarnya nanti. Gitu. Jadi nanti di film layar lebar itu kita bisa tahu asal muasalnya kenapa Didi bisa menjadi seperti sekarang ini. Wow. Aduh ini pesawatku tadi kurang servis jadi aku kehilangan kontrol. Oke, apa pertanyaannya tadi? Apakah Didi itu manusia yang tikus atau... Halo? Ya? Hah? Masa? Waduh, oke, aku on the way. Oh ya, maaf nih, aku mau kita berdulu interviewnya kita by phone aja ya. Akhir-akhir ini aku memang lagi sibuk. Dah semua. Oke Pak Chandra, terima kasih banyak Mbak Silvi. Sampai di sini dulu, kembali ke Telios TV.